Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Arya Penangsang bagian keempat dalam episode Undangan dari Sunan Kudus. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Tusukan keris bisa dihindari oleh Adipati Adiwijaya. Bahkan dengan tak terduga, keris di tangan sang Adipati cepat menuki ke arah perut. Orang bercadar itu kaget. Begitu cepat serangan tersebut. Dia berusaha menghindar selekasnya. Namun karena terlalu cepatnya serangan, kulit perutnya pun tergores juga. Di balik cadarnya, dia meringis kesakitan. Salah seorang yang sedari tadi terjatuh, kini bangkit berdiri dan langsung menyerang. Kegaduhan kembali terjadi, lebih dari semula. Namun, bagaimanapun juga, kedua pasukan khusus Sureng dari Jipang Panolan diam-diam harus mengakui sosok Adipati Adiwijaya memang tangkas dan terengginas dalam bermain silat. Belum lama pertempuran terjadi karena terpancing suara gaduh dan jeritan para selir yang berselang-seling dengan teriakan-teriakan dari mereka yang tengah berkelahi. Beberapa pasukan pengawal Adipati merangsak masuk ke dalam kamar. Nampak Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani langsung ikut meleburkan diri ke dalam kegaduhan. Sang Adipati berteriak nyalang, "Jangan bunuh, tangkap hidup-hidup." Apa daya, dua orang menghadapi beberapa prajurit pengawal Adipati Pajang. Begitu tombak-tombak panjang yang runcing terarah ke tubuh mereka. Mau tak mau, mereka menghentikan serangannya dan langsung duduk bersimpuh. "Kanjeng Adipati, saya juga telah membekuk dua orang lain yang berada di luar," ujar Ki Ageng Pemanahan sembari menyembah. Adipati Adiwijaya menyarungkan kerisnya. "Kurung mereka untuk sementara waktu. Obati luka-luka mereka. Besok pagi, hadapkan semuanya kepadaku." Ki Ageng Pemanahan menyembah, lantas memerintahkan dua orang prajurit pengawal untuk mengikat tangan kedua orang bercadar yang kini tengah duduk bersimpuh. Keduanya lantas digiring keluar kamar dan dibawa ke pakunjaran atau tempat kurungan. Malam itu, Adipati Adiwijaya terpaksa harus tidur di kamar permaisurinya, Nima Sekaring Kedaton, yang tadi ikut terbangun akibat kejadian tersebut. Beberapa pelayan wanita terpaksa pula membereskan seluruh perabotan pecah belah yang hancur berserakan akibat perkelahian perusan. Malam itu, sisi Kadipaten Pajang geger. Keesokan harinya, keempat orang yang semalam tertangkap dihadapkan secara khusus kepada Adipati Adiwijaya. Cadar mereka telah dibuang. Kini wajah keempat-empatnya nampak jelas sudah. Mereka menundukkan muka, menunggu jatuhnya hukuman mati yang pasti akan diberikan oleh Adipati Adiwijaya. Sang Adipati terdiam agak lama, memperhatikan keempat orang yang nampak sudah sangat pasrah tersebut. Di sana, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, Ki Wuragil, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Juru Martani juga ikut hadir. Berikut beberapa prajurit pengawal. Suasana tegang, menantikan apa yang hendak dilakukan oleh sang Adipati. Tak ada yang berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Pada akhirnya, Adipati Adiwijaya pun angkat suara. "Dimas Pemanahan, bagaimana hasilnya?" Ki Ageng Pemanahan menyembah sejenak dan menjawab, "Kasinggihan dalam Kanjeng. Keempat orang ini adalah prajurit Sureng dari Jipang Panolan." Seluruh yang hadir terkejut seketika mendengar jawaban Ki Ageng Pemanahan. Adipati Adiwijaya lekat memperhatikan keempat orang di hadapannya sembari memicingkan mata. Yang diperhatikan semakin menundukkan kepala. Nampak kemudian Ki Ageng Pemanahan
mengeluarkan benda berpuntalkan kain putih dari balik bajunya, kemudian menyembah sejenak dan berjalan duduk menghampiri tempat Adipati. "Mohon Kanjeng memeriksa benda ini." Adipati Adiwijaya menerima benda terbungkus kain putih yang diaturkan Ki Ageng Pemanahan. Dengan menahan nafas, dibukanya kain putih penutup. Begitu benda lepas dari penutupnya, memerahlah wajah sang Adipati. Bibirnya tanpa sadar bergumam, "Kiai Prongot Setan Koper." Suara sang Adipati menambah keterkejutan semua yang hadir. Di tangannya kini tergenggam sebilah keris yang tak lain adalah Kiai Prongot Setan Koper, keris pusaka milik Sunan Kudus yang telah diberikan kepada Arya Penangsang. Dada Adipati Adiwijaya bergemuruh. Ditunjukkannya keris di tangan kepada Ki Mas Manca. Ki Mas Manca memicingkan mata, memperhatikan keris tersebut lekat-lekat. Sembari menarik nafas, wajah Ki Mas Manca bersemu merah. "Bagaimana Kang Mas?" tanya Adipati Adiwijaya. Ki Mas Manca diam sesaat, kemudian dia menjawab, "Terserah Dimas Adipati, ini sudah keterlaluan." Keris lantas diserahkan kembali kepada Ki Ageng Pemanahan. Kini kembali Adipati Adiwijaya memperhatikan 4 orang prajurit Sureng Jipang Panolan. Sang Adipati dengan suara tertahan menanyakan langsung kepada 4 prajurit di hadapannya, benarkah Arya Penangsang yang telah memerintahkan mereka? Salah seorang prajurit yang ditunjuk untuk menjawab dengan terbata-bata membenarkan akan hal itu. Suasana menjadi bertambah tegang. Adipati Adiwijaya menghela nafas, lantas berkata, "Kalian orang Jipang, kali ini aku ampuni nyawa kalian." Mendengar titah sang Adipati, semua yang mendengar tidak menduga sama sekali. Lantas kembali sang Adipati berkata, "Pulanglah kembali ke Jipang Panolan. Tapi Kiai Prongot Setan Koper aku ambil. Dan kepulangan kalian akan aku beri bekal emas permata dan uang keteng yang banyak. Katakan kepada Arya Penangsang tidak mudah membunuh Jaka Tingkir." Keputusan sudah diturunkan. Tidak ada lagi yang berani membantah. Keesokan harinya, keempat prajurit Sureng dari Jipang diantarkan oleh prajurit khusus pengawal Adipati keluar dari ibu kota Pajang untuk pulang kembali ke Jipang Panolan. Betapa malu keempat orang prajurit Sureng tersebut mendapat perlakuan semacam itu. Undangan Sunan Kudus. Kepulangan 4 prajurit Sureng ke Jipang Panolan bukannya membawa kabar keberhasilan yang membuat Arya Penangsang senang, namun malahan membawa malu yang mencoreng muka Arya Penangsang. Tidak hanya gagal menjalankan tugas, tapi juga meninggalkan keris Kiai Prongot Setan Koper di Pajang. Sudah bisa ditebak, diam-diam keempat orang prajurit ini dijatuhi hukuman penggal kepala oleh Arya Penangsang karena tidak berhasil menjalankan tugas. Ironis, kabar kegagalan itu dilaporkan oleh Arya Penangsang kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus tak habis pikir. Betapa tinggi ilmu kanuragan yang dimiliki Adipati Adiwijaya. Keris Kiai Prongot Setan Koper tidak mampu melukai tubuhnya sedikitpun. Arya Penangsang mendesak Sunan Kudus agar segera diberi izin untuk mengadakan penyerangan ke Kadipaten Pajang. Karena semua sudah kepalang basah, namun lagi-lagi Sunan Kudus menghalanginya. Sunan Kudus masih memiliki satu cara lagi. Satu cara untuk memancing Adipati Adiwijaya keluar dari sarang. Jika berhasil dipancing keluar dari sarangnya, maka untuk memusnahkan segala ilmu kanuragan yang dimilikinya dan lantas membunuhnya akan semakin mudah dilakukan. Pada hari yang telah ditentukan,
Sunan Kudus secara pribadi akan mengirimkan undangan khusus kepada Adipati Pajang. Sunan Kudus sengaja mengundang sang Adipati guna untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram yang hendak dirayakan oleh pesantren Kudus. Waktu itu kalender Jawa belum lahir. Kalender yang dipakai adalah kalender Hijriyah dan kalender Saka. Kedua kalender yang berasal dari tradisi Islam dan tradisi Hindu ini dipakai secara bersamaan. Jadi waktu itu belum dikenal istilah Surawan. Kalender Jawa baru lahir kelak oleh cicit Ki Ageng Pemanahan, cucu Panembahan Senopati, yaitu Kanjeng Sultan Agung Anyakra-Kusuma pada tahun 1555 Saka atau 1633 Masehi. Kalender Jawa adalah sistem penanggalan di mana kalender Hijriyah dari Islam dan kalender Saka dari Hindu dilebur menjadi satu kesatuan. Dapat dipastikan, Adipati Adiwijaya sebagai seorang pemimpin yang disegani di Jawa akan menghargai undangan tersebut. Undangan dari seorang anggota Dewan Wali Songo yang tergolong sepuh, yang punya pengaruh dan suaranya didengar di dalam Dewan Wali. Maka mau tak mau, Adipati Adiwijaya akan hadir, memenuhi undangan tersebut. Manakala Adipati Adiwijaya telah datang ke Kudus, maka Arya Penangsang yang harus menyambut kedatangannya. Sunan Kudus telah menyediakan sebuah kursi khusus yang sengaja telah diberi doa-doa untuk melenyapkan segala macam kesaktian yang dimiliki siapapun yang duduk di atasnya. Dan adalah tugas Arya Penangsang untuk mengusahakan agar Adipati Adiwijaya bisa duduk di kursi tersebut. Di samping itu, diam-diam Arya Penangsang juga harus mempersiapkan seluruh angkatan bersenjata Jipang untuk bersiap-siap menyerang Pajang. Jika Adipati Adiwijaya telah menduduki kursi khusus tersebut, maka saatnya bagi Arya Penangsang untuk membunuh sang Adipati. Saat itu juga dapat dipastikan seluruh kekuatan Adipati Adiwijaya luruh. Begitu sang Adipati telah tewas, maka Arya Penangsang harus segera memerintahkan penyerangan besar-besaran ke Pajang. Dengan tidak adanya Adipati Adiwijaya, Pajang, sekuat apapun, hanya akan menjadi harimau tak bertaring. Pajang akan kocar-kacir, dan Jipang pasti bisa menjebol Pajang. Rencana yang sangat matang tersebut disetujui oleh Arya Penangsang. Dan menginjak bulan ke-11 menurut kalender Islam, yaitu bulan Dzulqa'dah, Sunan Kudus mengirim surat undangannya ke Pajang. Surat dari Sunan Kudus tersebut diterima oleh Adipati Adiwijaya. Isi surat segera menjadi bahasan serius sang Adipati. Di sana tertera bahwasanya Sunan Kudus mengharap dengan hormat kepada Kanjeng Adipati Pajang Adiwijaya untuk bersedia hadir di Kudus pada bulan Muharram guna ikut memperingati perayaan Tahun Baru Islam. Seluruh orang terdekat Adipati Adiwijaya menyarankan agar Adipati Adiwijaya berhati-hati. Bisa jadi ini adalah jebakan baginya, namun tidaklah etis mengabaikan undangan dari orang yang berpengaruh di Jawa seperti Sunan Kudus, di mana suaranya memiliki kekuatan dalam Dewan Wali Songo. Maka diputuskan Adipati Adiwijaya akan berangkat ke Kudus dengan didampingi oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani, sedangkan Ki Mas Panca, Ki Wila, dan Ki Urakil akan tetap di Pajang, menyiagakan seluruh kekuatan dari angkatan bersenjata Pajang. Jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Adipati Adiwijaya mempercayakan Pajang kepada Ki Mas Panca manakala dia pergi ke Kudus. 2 bulan kemudian, menjelang beberapa hari sebelum hari perayaan yang tertera di dalam undangan Sunan Kudus,
berangkatlah rombongan Adipati Pajang ke Kudus. Segala macam kebesaran Pajang nampak dari rombongan tersebut. Di setiap jalan yang dilalui rombongan Pajang senantiasa mendapatkan bentuk penghormatan dari rakyat. Bahkan di tempat-tempat di mana rombongan Pajang bermalam, rakyat sangat bersukacita menerima kehadiran mereka. Banyak yang mempersembahkan makanan dengan sukarela, walaupun sebenarnya seluruh rombongan tidak begitu memerlukannya. Perbekalan yang dibawa dari Pajang sudah lebih dari cukup. Namun, Adipati Adiwijaya memerintahkan kepada seluruh prajurit yang ikut rombongan agar menerima segala persembahan dari rakyat tersebut. Walaupun nampak remeh-temeh, namun itu adalah wujud kecintaan rakyat kepada mereka semua. Jangan sekali-kali mengajukan persembahan makanan yang ditunjukkan dengan rasa penuh kecintaan tersebut. Beberapa hari kemudian, sampailah rombongan Adipati Pajang ke kota Kudus. Kedatangan rombongan dari Pajang ini mengagetkan masyarakat Kudus. Mereka terperangah melihat segala macam kebesaran yang terlihat. Mereka baru menyadari bahwa Pajang ternyata sudah pantas jika menjadi sebuah kerajaan besar. Panji-panji Pajang berkibar-kibar, berkelebat dengan gagah diterpa angin. Nampak di depan, Adipati Adiwijaya menaiki seekor gajah, diiringi beberapa prajurit berkuda di arah depan, kiri, kanan, dan baru rombongan berkuda juga di belakangnya. Seluruh orang Kudus kagum melihat kebesaran Pajang. Rombongan itu langsung menuju ke pesantren Kudus. Di sana, para santri menyambut kedatangan rombongan Adipati Pajang dengan menabuh rebana dan menyanyikan sholawat Nabi seperti kebiasaan mereka. Di antara rombongan, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani tetap mempertajam kewaspadaan mereka. Nampak, selain para santri, ada terlihat beberapa pasukan Jipang yang juga sudah hadir di sana. Bahkan ada beberapa pasukan dari daerah lain yang tampak ikut hadir. Namun kedatangan rombongan dari Pajang lebih menyita perhatian. Kebesaran Adipati Adiwijaya sangat memukau semua mata. Begitu sang Adipati turun dari atas punggung gajah, nampak di pendopo, beberapa santri langsung menyambutnya dan mempersilahkan masuk ke pendopo. Seluruh rombongan turun dari kuda. Masing-masing tali kekang kuda ditempatkan di tempat yang telah disediakan. Perayaan Tahun Baru Islam di Kudus memang terlihat meriah. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani segera mengiringi Adipati Adiwijaya. Mereka masuk ke pendopo, diikuti para prajurit khusus Pajang yang lain. Begitu seorang santri kembali mempersilahkan agar Adipati Adiwijaya masuk ke ruang dalam untuk bertemu secara khusus dengan Sunan Kudus. Ki Ageng Pemanahan segera memilih beberapa prajurit yang terlatih untuk ikut mengiringi sang Adipati bersamanya. Sedangkan Ki Juru Martani tetap bertugas di luar, menyiagakan seluruh prajurit yang tidak ikut masuk bila ada hal yang tidak dikehendaki nanti. Manakala Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pemanahan, dan beberapa prajurit pilihan masuk ke ruang dalam, betapa terkejut mereka ketika di sana Arya Penangsang dan beberapa prajurit khusus Jipang Panolan telah berdiri menyambut. Baik Adipati Adiwijaya maupun Ki Ageng Pemanahan segera waspada. Arya Penangsang langsung bergerak memeluk Adipati Adiwijaya. Setelah itu dia berkata, "Dimas Adiwijaya, sangat senang hatiku melihat Adimas bersedia hadir di Kudus ini." Adipati Adiwijaya tersenyum dan menjawab, "Kang Mas Penangsang, hati saya pun gembira bisa melihat Kang Mas juga hadir di Kudus ini." Diam-diam,
Ki Ageng Pemanahan memberikan isyarat waspada kepada seluruh prajurit yang ikut masuk. Terdengar Arya Penangsang kembali buka suara. "Mari Adimas, silakan duduk di sini." Arya Penangsang mempersilakan Adipati Adiwijaya untuk duduk di salah satu kursi yang tersedia. Namun, mendadak terbesit perasaan ganjil di hati Adipati Adiwijaya, manakala matanya melihat keberadaan kursi yang dimaksud oleh Arya Penangsang. Tanpa sadar, Adipati Adiwijaya berkata, "Ah, Kang Mas, bukankah itu kursi yang paling bagus di antara semua kursi yang ada di sini? Tak layak bagiku duduk di sana. Hanya Bapak Sunan Kudus sendiri sebagai tuan rumah yang pantas mendudukinya." Arya Penangsang tersenyum simpul. "Tidak mengapa Dimas, mari." Arya Penangsang terlihat akan memaksa. Sikap Arya Penangsang menambah ketidaknyamanan di hati Adipati Adiwijaya semakin bertambah-tambah. Terasa aneh, Adipati Adiwijaya secara halus tetap menolak untuk duduk di sana. "Sudahlah Kang Mas Penangsang, saya akan duduk di kursi sebelahnya saja. Saya tidak enak duduk di sana. Sepertinya ada sesuatu di kursi tersebut." Arya Penangsang kaget, namun segera dia menutupi kekagetannya. "Memang ada apa di kursi tersebut? Apa yang Dimas takutkan?" Adipati Adiwijaya tersenyum dan menjawab, "Ah, mungkin hanya perasaan saya saja. Tapi jika memang tidak ada apa-apa di sana, apakah Kang Mas berani menduduki kursi tersebut?" Arya Penangsang sedikit kebingungan. Hal ini terbaca oleh Adipati Adiwijaya dan Ki Ageng Pemanahan. "Mengapa Kang Mas? Kang Mas takut duduk di sana?" sindir Adipati Adiwijaya. Memerah wajah Arya Penangsang, dia menjawab, "Tidak ada apa-apa di sana. Buat apa takut?" Dan dengan pongahnya, Arya Penangsang langsung berjalan ke arah kursi tersebut dan langsung duduk di atasnya. Padahal Sunan Kudus telah mewanti-wanti, kursi tersebut telah diisi dengan doa-doa. Siapa saja yang menduduki kursi tersebut dapat dipastikan seluruh ilmu kanuragan yang dimiliki akan lurus seketika itu juga. Sampai saat ini, kursi bersejarah ini masih tersimpan di Kudus. Diam-diam, Sunan Kudus tengah mengintip dari dalam, menggeram marah melihat kebodohan dan kesombongan Arya Penangsang. Namun, dia belum memutuskan untuk keluar menemui Adipati Adiwijaya. Melihat kursi yang semula ditawarkan kepadanya, kini telah diduduki oleh Arya Penangsang. Adipati Adiwijaya tersenyum simpul, lantas mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan dan beberapa prajurit segera duduk bersila di bawah. Setelah berbasa-basi sejenak, Adipati Adiwijaya menyengajakan berkata demikian. "Oh iya Kang Mas, saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu, Pajang kemasukan para pembunuh bayaran, nyawa saya yang diincar. Tapi syukurlah, Hyang Widi masih memberikan keselamatan kepada saya." Sengaja Adipati Adiwijaya menggantung kalimatnya untuk melihat reaksi Arya Penangsang. Seketika gugup Arya Penangsang, tapi berpura-pura dia kaget. "Benarkah? Ah, syukurlah jika Dimas bisa lolos dari maut dan selamat sampai hari ini." Adipati Adiwijaya tersenyum mengangguk. Lantas, "Dan keris yang dipakai para pembunuh untuk membunuh saya berhasil saya ambil." Adipati Adiwijaya memberi isyarat kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan nampak tegang. Dia lantas mendekat dan mengulurkan sebuah peti kayu jati ke arah Adipati Adiwijaya. Adipati Adiwijaya menerimanya, lantas membuka peti tersebut
Dikeluarkannya sebilah keris dari sana. Dipegangnya sedemikian rupa sehingga semua mata bisa melihat keris di tangannya. Inilah keris tersebut. Muka Arya Penangsang bagai dirobek-robek. Merah padam sudah. Giginya berkemelatukan. Apalagi ketika mendengar ucapan Adipati Adiwijaya yang selanjutnya. Dan saat ini, sang keris telah bertemu kembali dengan tuannya. Dengan wajah tenang dan bibir tersenyum, Adipati Adiwijaya menyerahkan keris tersebut kepada Arya Penangsang. Ragu Arya Penangsang menerimanya, namun akhirnya dengan perasaan campur aduk antara malu dan marah, diterima juga keris itu. Terdengar kembali Adipati Adiwijaya berkata datar, "Konon katanya keris tersebut ampuh, tapi bagi saya seperti dikelitiki dengan lidi saat keris tersebut dihujamkan ke dada saya." Amarah Arya Penangsang bangkit. Setengah menggeram dia berkata, "Jika saya yang menggunakannya, jangankan manusia, gunung pun akan longsor, lautan pun akan kering." Ungkapan sebenarnya adalah gunung jugruk segera asat, yang artinya gunung akan longsor, lautan akan kering. Adipati Adiwijaya tergelitik juga. Lantas sang Adipati mencabut keris yang sedari tadi terselip di pinggang belakangnya. Kiai Carubuk, nama keris Adipati Adiwijaya. Keris itu adalah pemberian Kanjeng Sunan Kalijaga. Lebih ampuh mana dengan Kiai Carubuk milik saya ini? Arya Penangsang seketika bangkit berdiri, dengan mata merah memandang ke arah Adipati Adiwijaya tajam. Adipati Adiwijaya lantas ikut bangkit pula. Suasana berubah tegang. Dua orang kesatria ini telah berdiri berhadapan-hadapan dengan keris di tangan masing-masing. Arya Penangsang dengan Kiai Brongosetan Koper di tangannya, sedangkan Adipati Adiwijaya dengan Kiai Carubuk. Di bawah, baik prajurit Pajang maupun prajurit Jipang telah memutar keris mereka yang semula terselip di pinggang belakang. Kini sudah diputar ke depan, dengan gagang sudah mereka genggam. Tinggal mencabut kerisnya. Kedua pasukan khusus ini sudah siap tempur juga. Dua kekuatan tangguh Jipang dan Pajang kini sudah berhadapan-hadapan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.